Halo, assalamualaikum, gengs. Nah, masih bersama saya dalam acara menunggu build dan download dengan IndiHome. Jadi kenapa acara ini dibuat? Karena katanya IndiHome itu lagi bermasalah ya. Karena itu ada nih waktu senggang untuk ngapain nih, itu kan. Untuk itu hari ini saya bikin konten. Nah, konten kali ini biasa-biasa saja seperti sebelumnya, gitu kan. Kontennya apa? Uh, Sekarang sehari-hari itu lagi musim banget ini ya, apa namanya? Musim ke timur tengahan ya. Kemarin dia ngundang Adonis itu membahas tentang beberapa sastra di Timur Tengah gitu kan ya. Ternyata setelah kita cek di Timur Tengah juga ada permasalahan-permasalahan juga ya. Kayak misalkan kenapa Timur Tengah itu masih sering konflik ya, karena mungkin era itu kan era Umayyah apa siapa ya yang masih ekspansif gitu. Tapi setelah masuk Indonesia kan itu melewati abad ke-12 gitu. Kayak misalkan di Samudra Pasai atau di mana gitu kan ya. Itu kan udah lewatin 1300, abad ke 1300 ya. Abad tahun ke 1300. Selama ini mungkin kita akan menilai bahwa agama itu kan, agama Islam itu cinta damai ya. Tapi kalian pernah dengar ini enggak, apa namanya, doktrinasi misalkan orang yang bukan non muslim itu halal darahnya gitu kan. Terus wanita yang bukan muslim itu halal untuk disetubui gitu kan. Padahal kita sendiri itu kalau misalkan pakai doktrinasi yang sama gitu kan, menikah dengan beda agama itu disebutnya zina gitu kan. Tapi ada juga doktrinasi yang ngomong memperkosa yang non muslim itu katanya halal gitu, kayak yang tapi kan mungkin itu oknum dari apa namanya, propaganda militer ya, untuk memberikan kepuasan ke misalkan tentara-tentara di zaman itu gitu ya. Mungkin itu oknum. Oke, apakah ini menarik untuk dibahas di kita gitu kan ya? Kenapa Saldi Hara itu mengangkat topik-topik yang kayak gitu ya? Sebenarnya kalau saya kan pernah ketemu sama Pak Gunawan Muhammad gitu kan di Jakarta itu, di Salihara. Dia kan ini kan komisaris Tempo itu, pernah makan bareng gitu, pernah diliatin makan. Kayaknya orang ini nggak pernah aku lihat kok ada di sini gitu. Lah, kalau dari sudut pandang saya sendiri sebenarnya Gunawan Muhammad itu nggak liberal amat ya. Karena apa? Karena mungkin aku ngelihatnya tuh dia kayak orang tua yang, orang Islam yang sudah apa namanya ya, orang tua Islam itu maksudnya ya, kayak bapak-bapak itu loh, bapak-bapak Islam itu. Karena ya, bapak saya misalkan apa namanya, mungkin anti dengan yang non Islam gitu kan. Cuma metode kritiknya Gunawan Muhammad kan ini apa namanya, pakai beberapa kerangka berpikir ya. Tapi targetnya itu kayak sama gitu kan ya. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa Gunawan Muhammad itu adalah Islam liberal, itu
sama sekali tidak ya. Oke. Jadi itu yang pertama ya, bahas tentang kenapa lagi unik-unik bisa pelihara gitu. Yang kedua ada bahasan yang lucu itu kan tentang musim tes ya. Jadi sekarang kan mungkin lagi banyak zaman-zamannya tes itu, ada tes ujian nasional, ada tes masuk sekolah, tes SNPTN atau tes ujian kelulusan gitu, atau ujian PNS itu kan. Mungkin ini menarik ya. Kenapa? Kayaknya hidup itu memang penuh dengan persoalan gitu kan. Tapi mungkin kalian jadi bosen itu kan, wah soal PNS itu terlalu mudah gitu, atau aduh aku sering ngadepin soal lagi gini, pengen nyari soal ujian yang susah gitu ya, atau yang biasa-biasa aja itu, atau yang mungkin lebih greget gitu, kayak misal ujian apa ya, nggak tahu juga sih ya, kita kan nggak tahu ya ujian apa. Mungkin saya ngasih saran ujian yang greget itu adalah ujian kewalian ya. Kenapa? Karena metode pengujiannya itu kan aneh gitu kan. Jadi kita bahas, misalkan kita punya siapa, Ibnu Arabi ya, di Futuhat Al-Makkiyat ataupun di Fusus Al-Hikam gitu kan. Dia ngomong dia kan tingkatannya kan wali ya. Jadi kalau misalkan punya karomah itu mungkin biasa-biasa aja gitu kan. Kalau wali emang punya karomah mah biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang disorotin sama Ibnu Arabi ya, ketika dia itu sedang menghadapi sebuah ujian ya, mungkin ujian karena dia udah pasti dari lahir dia itu wali gitu kan. Mungkin ujian kenaikan tingkat gitu kan. Dia ngadepin sebuah kondisi di mana dia itu sedang berzikir gitu kan. Kemudian ada orang yang menyapa. Nah, setelah itu dia menengok ke orang itu gitu. Dia menengok itu dengan kemudian jiwanya itu sadar dan juga ikut menengok gitu. Kemudian saat itu tiba-tiba dia itu diuji dengan keras gitu. Maksudnya dia menyebutkan tingkat kedalaman sebuah pengetahuan atau keimanan itu kan terkadang menjadi lebih sensitif gitu kan ya. Maksudnya kalau misalkan preman itu kan, preman mabok, mungkin kita akan melihat itu kan wajar gitu kan. Tapi tiba-tiba kiai mabok gitu kan hukumannya kan pasti lebih keras gitu kan, pasti kena mental banget ya, bukan memaklumi wah kiai mabok karena amalannya sudah banyak ya gitu kan. Nah itu kejadian juga di ujian kewalian itu. Misalkan kita udah terbiasa nih menghadap jiwa kita itu menghadap Gusti Allah misalkan, terus tiba-tiba ada orang yang memanggil hai gitu, terus kita menengok dengan kesadaran kita itu juga ikut nengok. Kalau nggak salah itu Ibnu Arabi itu diuji berat itu dia ngomongnya sih tamparan yang sangat keras itu. Entah itu melalui misalkan apa namanya, kehilangan keluarga atau kehilangan uang yang sangat banyak ya. Tapi kan wali kehilangan uang kan kayaknya biasa-biasa aja ya, nggak terlalu pikiran dengan masalah uang itu. Atau nah atau apa ya sebenarnya,
masalah wali itu apa ya? Mungkin kayak gini ya. Jadi ketika dia dipanggil, hai Ibnu Arabi, terus dia nengok, dia itu ngikut 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 pandangan dia, itu jadi ngikut ke dunia juga gitu. Kemudian untuk membalikkan, membenarkan apa namanya, pandangannya yang keduniawian itu kayak perlu untuk diluruskan dengan keras gitu kan. Nah, mungkin itu saja ya sambil menunggu downloadan, karena katanya IndiHome lagi jalur lautnya itu katanya kemarin itu kenapa kena masalah gitu. Oke, ini konten saya. Kalau ada saran untuk konten berikutnya itu kan ya boleh sih komentar.